apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan kalian tetap kuat. Yang pastinya senantiasa semangat ya teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas tentang seorang ibu yang dicari anaknya udah bertahun-tahun, selama 19 tahun. Ibu ini atau pekerja migran ini dia bekerja di Hong Kong dan tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga yang ada di Indonesia, termaksud anaknya mencarinya, teman-teman semua. Di sini so sad, sangat sedih banget karena anak ini yang mencari ibunya ini, teman-teman semua, meninggal beberapa hari lalu. Dan asal kalian tahu, dari melihat video-video anak ini, dia sudah lama mencari ibunya, tapi memang nggak ketemu-ketemu, dan memang ibunya ini ternyata menghilang dari peredaran. Menghilang dari peredaran. Sangat luar biasa ya. Di sini saya ingin membahas tentang sesakit-sakitnya kita, sekecewa-kecewanya kita kepada keluarga. Janganlah membiarkan anak-anak kita. Mereka nggak salah loh. Kita berhak, wajib untuk menyayangi anak-anak kita. Apalagi anak ini yang kita tinggalkan, dia masih kecil. Memang ada banyak anak-anak yang kayak durhaka kepada orang tua gitu. Tetapi case yang ini, teman-teman semua, adalah ibunya pergi untuk menjadi pekerja migran dan tidak pernah melihat anak ini dari umur ya mungkin 1-2 tahun lah, karena anak ini sekarang umur 19 tahun. Pokoknya intinya begini teman-teman semua, ini sangat sedih banget. Dan ternyata anak itu meninggal dunia gitu ya, akibat ya menurut informasi kecelakaan. Dan ya sangat sad sekali, ini dibagikan oleh teman saya TikToker, Ling Ling namanya. Dicari nama Mbak Itiatul Laila. Panggilan seperti biasa adalah Enik. Dan anaknya di Ponorogo, yang udah umur 19 tahun loh, karena sudah tidak ada kabar sejak bekerja di Hong Kong. Sejak bekerja di Hong Kong, ibunya tidak ada kabar lagi. Dan menurut informasi, anaknya tuh meninggal, diduga karena kecelakaan. Ibu Enik, yang mungkin dirimu, tapi waktu saya buat video ini, semoga aja ibu ini memang udah diinformasikan gitu, karena teman-temannya yang kenal dia tuh udah tahu, dan mereka udah DM teman saya juga ini yang membantu mencarikan informasi. Mereka bilang bahwa ibu ini udah pulang ke Indonesia, dan kami melihat data di KJRI, terakhir dia kontrak di tahun 2018. Ya berakhir tahun 2020 dong. Mungkin dia pulang. Dan dia pulang, dia ternyata menurut informasi dia kawin lagi. Dia kawin lagi di Lombok bersama orang Lombok, teman-teman semua. Di sini saya sedih banget karena ternyata sejak dia datang menjadi pekerja migran di Hong Kong, dia tidak pernah menghubungi anaknya, dan anaknya tuh sangat sedih banget gitu, cari-cari terus ibunya sampai anaknya pun meninggal. Anaknya meninggal tuh dia masih tetap mencari ibunya gitu. Mbak, kok dirimu tega gitu ya? Maksudnya kalau kamu kecewa sama keluargamu, kamu kecewa sama suamimu, jangan biarin dong anaknya gitu. Kamu udah susah-susah ngelahirin anak itu 9 bulan, kamu bawa dalam perut, terus kamu hanya sia-siain begitu. Sampai pun dia meninggal, kamu gak ada rasa sayangnya gitu. Saya lihat dari share video yang ada di TikTok juga itu ya, yang disebarkan oleh Ling Ling gitu ya, sedih gitu, sampai kita berdua tuh nangis gitu ya. Sampai dia juga bikin video VT itu dia nangis-nangis, terus kita WA gitu ya, maksudnya kayak
kok tega gitu ya ibunya Yoga tuh sampai biarin dia gitu, sampai pun dia meninggal dunia gitu. Bahkan dia buat video di TikTok bahwa walaupun ibunya tidak menganggap dia, satu kali kelak kalau dia menjadi orang yang berhasil, dia akan panggil ibunya pulang dan menikmati hasil jeripayanya. Kayak gitu, maksudnya dia ingin menyenangkan lah orang tuanya gitu. Saya sangat sedih sekali teman-teman semua. Kenapa? Karena kami adalah seorang ibu yang saya merasa saya bertanggung jawab. Aduh, saya buat video ini sedih gitu. Sedih karena memang beberapa hari ini ada beberapa anak yang mencari ibunya gitu ya. Kayak kok tega gitu. Kalian ibu-ibu, mungkin kalian kecewa sama suami, sama keluarga, tapi jangan dong terlantarin anak kalian. So mungkin kalian gak bisa kasih uang, tetapi kasih perhatian lah gitu ya. Buat apa lagi kalian tuh yang kerja di Hong Kong, kerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Gaji kalian tuh banyak loh. Maksudnya gini, oke, sudah. Mungkin kalian gak akan kasih uang. Oh, ada kok bapaknya. Ada kok bapaknya yang kasih uang anak saya. Tapi perhatian loh. Perhatian kalian tuh gimana gitu. Saya terus kepikiran gini, saya nih ya yang mencurahkan sepenuh tenaga saya buat anak saya gitu. Sekalipun saya dipatahkan, dikecewakan beberapa kali oleh anak saya dengan ya mungkin saya nggak ini teman-teman semua, saya nggak bisa berekspektasi tinggi buat anak saya. Contoh gini ya, ini ya curhat aja gitu ya. Pertama kali dia lulus SMA, saya bilang, kamu mau kuliah Kak? Koko, saya kan panggil dia Koko gitu ya. Kok kamu mau kuliah? Enggak, saya nggak mau kuliah. Oke, kalau kamu nggak kuliah, mau nggak kamu ke Jepang gitu ya? Kamu mau apa gitu? Bahkan dia dulu pernah bilang, aku mau jadi gamer, content creator gamer. Itu saya beliin loh. Saya beliin alat-alatnya gitu, komputernya, apa semua. Setelah dia lulus, umur 18 tahun kalau nggak salah, ulang tahunnya tuh saya beliin seperangkat gitu, untuk dia bisa mau gamer. Buat saya gini teman-teman semua, ya saya nggak tahu ya, mungkin ke depan apa yang kita anggap itu nggak berhasil terus itu berhasil, saya dukung loh teman-teman semua. Saya beliin komputer dan lain-lain buat anak saya. Akhirnya dia ngomong gini, ya sudahlah saya masuk LPK aja gitu buat ke Jepang. Masukin teman-teman semua bersama keponakan saya. Tahu-taunya baru 3 bulan mengundurkan diri dengan segala macam yang dia buat gitu ya. Pacaran lah, bergaul. Anak saya tuh, saya mau ini teman-teman semua ya, di konten ini, bahwa anak saya tuh dulu selesai dia, karena kan memang saya nggak di rumah sejak kelas 1 SMA, saya udah nggak di rumah. Saya ke Singapura dan terakhir di sini gitu ya teman-teman semua. Jadi kontrol saya itu nggak ada, cuma almarhum bapaknya gitu. Dan sangat beda teman-teman semua kalau seorang ibu yang memberikan perhatian. Jadi walaupun saya sama dia berpisah gitu ya, tapi saya terus memberikan dia perhatian gitu. Mengundurkan diri teman-teman semua, saya masih tetap nggak apa-apalah, terserahlah. Akhirnya dia bergaul lagi, kayak dia merasakan, ini nggak bagus loh. Akhirnya dia ngomong, gimana ya mam saya ini? Dia tanya ke saya, gimana ya saya nih? Bla 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 bla, dengan segala pengeluhannya gitu ya teman-teman semua. Saya kasih dia kebebasan untuk dia memilih teman-teman semua. Saya bilang, oke, kalau kamu udah bosan dengan pergaulan ini yang di sini yang sekarang kamu alami, ini udah mengundurkan diri loh dari LPK waktu itu mau magang ke Jepang. Mengundurkan diri, saya udah bayar loh, saya udah bayar pembelajarannya itu bersama keponakan saya. Mereka berdua tuh masuk, dua-dua mengundurkan diri guys ya. Jadi waduh, memang pusing saya waktu itu, tapi saya nggak maksa, terserahlah kalian. Akhirnya apa? Saya bilang, daripada kamu cuma muter-muter berpikir harus keluarlah, belajar keluarlah dari kota. Karena kita di Manado,
Saya bilang keluar dari Manado, kamu mau pilih mana? Bahkan saya suruh pilih loh, Bandung, kalau kamu mau sekolah musik, ada di salah satu, saya mau sebutin nggak apa-apa, namanya Proskoneo, itu memang komunitas kita, sekolah musik ya. Kamu mau ke kampung Inggris atau ke Bali? Di sana, di Bali, menurut saya di Bali, kalau kamu lulusan SMK atau SMA ya bisa melamar gitu ya, melamar apa gitu, pokoknya kerja, cleaning service atau apapun ya, hitung-hitung cari pengalaman. Akhirnya dia pilih apa? Nggak apa-apa, kampung Inggris Kediri. Oke, saya beliin tiket, dia ke kampung Inggris, saya bayar, langsung tak bayarin 6 juta 6 bulan teman-teman semua, belum kosnya di Kediri ya teman-teman. Betapa saya sebagai orang tua bertanggung jawab atas kesuksesan anak-anak, maksud saya gitu. Akhirnya dia berangkat pulang ke Manado, baru selesai 6 bulan itu dia kursus bahasa Inggris ya, pulang liburan ke Manado. Habis itu bilang, nggak bisa, saya cuma diam terusnya. Terserah kamu mau pilih apa, saya belum singgung-singgung tentang Jepang lagi, karena buat saya biarlah saya kubur dalam-dalam. Tapi di dalam hati ini saya bilang, Tuhan tolong sukseskan anak saya, yang melalui buat saya yang lebih easy, yang lebih gampang itu menjadi pekerja migran. Selain ya gajinya dan pengalamannya yang pasti ya buat saya gitu teman-teman semua. Akhirnya saya kubur dalam hati ini, tapi doa saya tuh nggak berhenti. Akhirnya dia pilih, Mam, saya ke Bali ya, siapa tahu di Bali ada pengalaman. Silakan, dia ke Bali teman-teman semua. Berapa bulan? 5 bulan dia di Bali. Ya, di sini saya ingin membahas tentang bagaimana kami sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anak begitu. Apalagi kalian nih pekerja migran Indonesia gitu ya. Kita ada uang kok untuk membiayai anak-anak, apalagi kalau fokus kita hanya kepada anak-anak gitu ya. Ini saya agak ngegas karena di sisi lain so sad, sedih banget. Terus di sisi lain ada orang tua yang gak bertanggung jawab begitu untuk anak-anaknya gitu. 5 bulan dia di Bali, melamar kerja, nggak dipanggil-panggil. Dia bantuin temannya, orang ya Surabaya juga. Dia tuh kayak anak saya nih, walaupun kami orang Manado, tapi pergaulan anak saya memang di Kediri sana kan baik, bagus ya. Pergaulan kalau saya bilang ya, orang Jawa itu kan baik-baik, maksudnya mereka kalem-kalem apa gitu, penerimaannya mereka welcome gitu ya. Dan akhirnya anak saya tuh berkenalan dengan temannya yang ada di Bali, di orang-orang Jawa gitu, dan mereka berteman. Anaknya ini jual bakso, dibantuin anakku gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa Koko, saya panggil dia Koko kan. Saya bilang nggak apa-apa Koko, kamu belajar aja, nggak apa-apa. Mau dia jual bakso apa, terus dia bantuin orang apa namanya di produksi karet atau apa, itu cuma temannya doang, dia nggak keterima. Singkat cerita teman-teman, dia ngomong gini, Mam, kayaknya saya gini-gini terus, karena memang saya ulti. Walaupun memang kami bertanggung jawab, support, tapi kami harus ada goal begitu ya. Jadi saya bilang ke anak saya, kok kamu udah 21 loh sekarang, gimana nih ke depan? Udah ada planning nggak untuk memang benar-benar memutuskan tujuan kamu? Karena kan kita udah komit bahwa di umur 22, apapun yang terjadi, yang penting dia sehat itu, kesehatannya, saya nggak akan kasih uang lagi, dia harus survive sendiri. Karena saya bilang, kalau saya backing terus kamu, ya, saya support kamu terus, kapan saya backup kamu terus dalam masalah finansial, masalah apapun gitu ya, nanti kamu nggak akan berkembang ke depan, benar nggak sih? Jadi dia mungkin mikir, loh saya ini udah umur 21, nggak lama 22, mama udah nggak kasih uang. Di Bali mutar aja ya. Akhirnya dia bilang, Mam, kayaknya saya masuk LPK lagi untuk belajar benar-benar ke Jepang. Itu pun saya kan udah cerita di konten sebelumnya yang diberi judul anakku proses ke Jepang itu ya. Dia yang minta, saya bilang tunggu, saya belum ada uang. Saya muter dulu otak saya nih ya, 1 bulan mungkin saya pikir, saya bilang kasih waktu.
Kasih waktu saya untuk berpikir. Kalau kamu serius silakan. Karena ini nothing, tidak ada pilihan. Saya bilang, tidak ada pilihan lagi. Ini adalah pilihan terakhir buat saya untuk mensupport kamu. Silakan. Saya langsung cari LPK bla bla untuk program TG. Teku Tegino. Terus ini saya bilang karena saya tahu program ini program bukan magang, program profesional. Kamu harus menjadi orang yang profesional ke depan kalau kamu ke Jepang. Begitu ya teman-teman semua. Akhirnya dia oke. Dari Surabaya ulang tahunnya tanggal 30, tanggal 1 dia langsung ke Gilimanuk, langsung ke mana itu Banyuwangi, langsung ke Sidoarjo. Di sini saya hanya ingin bilang ke teman-teman semua, guys, apalagi kalian nih yang pekerja migran Indonesia. Yuk topang yuk anak-anakmu untuk maju. Ya. Janganlah menjadi ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab begitu. Ini biar aja saya ngocok-ngocok di konten ini gitu. Buat kalian yang lihat video ini, please. Hidup ini cuma sekali, apalagi anak-anak yang kalian lahirin gitu, udah 9 bulan di perut kalian, terus kalian nggak bisa menjadi ibu yang tidak bertanggung jawab. Ngapain? Mendingan masih di dalam perut, keluarin aja gitu maksudnya. Dibunuh aja gitu daripada kalian nggak bertanggung jawab maksudnya. Kasihan loh, so sad banget. Sampai saya nangis juga lihat video itu. Anaknya mencari ibunya sampai akhir hayat gitu ya, sampai akhir hayat anaknya meninggal gitu. Dan kemarin saya juga udah lihat dari VT teman saya Ling itu, dia lagi open donasi untuk 7 hari adik yoga yang meninggal itu. Aduh, sangat-sangat miris sekali gitu ya buat ibu-ibu, buat kalian semua ya yang merasa punya anak. Yuk kita pasti bisa untuk mengembangkan anak-anak. Yang penting kita udah sekolahin, udah sekolahin mereka, support mereka sukses, it's okay. Saya bilang ke anak saya punya harta, dan kalau memang ke depan saya akan jual, saya masuk pantai jompo, gak apa-apa, kamu cari sendiri buat kehidupanmu gitu. Yang penting sekarang saya support untuk kamu maju begitu ya teman-teman semua. Dan saya bilang saya tidak akan mengganggu kamu untuk ke depan. Oh jangan gitu mam, makanya saya masuk Kaigo, anakku masuk Kaigo sekarang ini. Kalau anak-anak Jepang yang lihat mungkin ya, Kaigo itu kan caregiver yang ngurus orang tua panti jompo. Kenapa anak saya bilang saya masuk Kaigo biar saya belajar ngurus orang tua, ke depan saya akan urus mama. Padahal itu anak sebelumnya bandel banget. Kalau saya bilang kapasitas bandel banget dibanding yang lain. Tapi saya bersyukur Tuhan sanggup mengubahkan siang jadi malam, malam jadi siang. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang tadinya anak kita nakal menjadi anak yang baik. Tetap optimis di dalam hidup ini. Begitu juga apapun yang menjadi persoalan kita, Tuhan sanggup mengubahkan kok. Dia maha kuasa kok. Oke? Aduh, saya ini emosional banget karena memang sedih banget gitu. Buat orang-orang tua yang tidak memperhatikan anaknya itu sungguh keterlaluan kalian tuh. Oke, kita support semampu kita gitu. Tapi ada batasannya seperti yang saya bilang tadi. Saya ada batasannya. Saya bilang umur 22 kamu harus grow up sendiri, kamu harus tentukan hidupmu sendiri, kamu harus find money sendiri. Dan ya puji Tuhan alhamdulillah sekarang dia udah mau 1 bulan lebih ya di LPK, maksudnya sekarang udah belajar, bahkan lebih bijaksana dari yang kemarin-kemarin gitu. Oke teman-teman semua, udah sangat panjang video ini karena saya sangat emosional menceritakan ini, berbagi ke kalian semua. Semoga kita tetap sehat ya. Buat ibu-ibu, orang tua yang menjadi pekerja migran, fokus kita buat kalian yang ada anak, tetap fokus buat kemajuan anak-anak ya teman-teman semua. So tetap semangat, tetap jaga kesehatan itu penting biar kita bisa berjuang. Jangan lupa tetap berbuat baik, meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang, surga tetap mencatat. Oke? God bless, bye bye.